Baik, terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan base case dengan studi kasus yang saya angkat, yaitu analisis dugaan manipulasi foto resip transfer elektronik menggunakan teknik metadata analisis dan error level analisis atau ELA. Nah, jadi di sini ada form checklist sebagai berikut. Yang pertama nomor kasus, yaitu case RF 2026-109, tanggal dan waktu 15 Januari 2026, 2155 WITA. Lokasi insiden platform jual beli online. Nama investigator yaitu Kadek Murah Pramana Putra. Nama tim forensik yaitu tim forensik Jonma. Dan pihak pelapor yaitu pembeli atau korban. Dan terakhir jenis insiden yaitu dugaan manipulasi foto resip transfer elektronik. Yang pertama ada collection. Nah, aktivitas yang pertama itu melakukan dokumentasi rantai barang bukti atau chain of custody dengan checklist true, yaitu dokumentasi serah terima bukti transfer. Yang kedua, mengamankan media penyimpanan dengan checklist true dengan keterangan file foto bukti transfer dipindahkan ke direktori isolasi. Yang ketiga, melabeli bukti dengan identitas unik atau ID barang bukti dengan checklist true. Bukti diberi label BB01, foto asli, dan BB02 yaitu diduga editan atau kesalinan. Yang keempat yaitu menghindari modifikasi atau perubahan bukti saat pengambilan dengan checklist true, yaitu analisis dilakukan menggunakan salinan file tidak dimodifikasi. Yang kelima, mengidentifikasi sumber bukti yaitu digital, komputer, server, IoT, device, ponsel, dan lain dengan checklist true dengan keterangan bukti berasal dari percakapan pelapor pelaku. Yang keenam, mencatat kondisi fisik perangkat seperti on off, rusak, disegel, dan lainnya dengan checklist false karena tidak ada perangkat fisik. Yang ketujuh, mendokumentasikan lokasi bukti dengan checklist true. Lokasi file bukti dicatat pada direktori isolasi penyimpanan. Yang ke-8, menentukan potensi data penting seperti log, email, file media eksternal dengan checklist true, yaitu metadata EXIF, kompresi JPEG, dan folder ELA merupakan data penting. Yang ke-9, membuat salinan bitstream image dari media asli dengan checklist false. Tidak diperlukan karena bukti adalah file JPEG, bukan storage device. Yang ke-10, membuat integritas salinan dengan hash dengan checklist true dengan keterangan hash SHA1 dibuat pada file BB01 untuk menjaga integritas. Dan yang ke-11, menyimpan image dan hash di media aman dengan checklist true dengan keterangan semua file disimpan dalam repository bukti digital terisolasi. Selanjutnya ada examination analysis dengan aktivitas pertama, memeriksa struktur file system dengan checklist false karena tidak relevan karena bukti berupa file JPEG. Yang kedua, menganalisis log sistem jaringan browser atau aplikasi dengan checklist false karena tidak ada log sistem. Yang ketiga, mengidentifikasi artefak digital seperti delete file, timestamp, registry, dan cookies dengan checklist true karena artefak metadata EXIF dan informasi editing teridentifikasi. Yang keempat, menggunakan alat bantu forensik seperti autopsi dan lain-lain dengan checklist true karena di sini saya menggunakan JPEG Snoop dan Forensically. Yang kelima, menganalisis hasil untuk menemukan pola kejadian atau pelaku dengan checklist true dengan keterangan pola manipulasi berupa perubahan pada nominal dan timestamp transaksi ditemukan. Yang keenam, memverifikasi integritas salinan dengan hash dengan checklist true karena hash file bukti cocok selama dianalisis. Yang ketujuh, analisis file system dengan checklist false dengan keterangan tidak dilakukan karena objek adalah gambar digital. Yang ke-8, recovery file terhapus dengan checklist false dengan keterangan tidak dilakukan karena bukti sudah tersedia utuh. Selanjutnya ada reporting. Yang pertama, menyusun laporan hasil analisis dengan bukti pendukung seperti screenshot atau hash dengan checklist true karena keterangannya laporan dibuat lengkap dengan screenshot, metadata, dan ELA. Yang kedua, menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ditemukan dengan checklist true dengan keterangan kesimpulan diambil berdasarkan bukti teknis yang konsisten. Yang ketiga, menjaga objektivitas dan integritas laporan dengan checklist true dengan keterangan proses analisis mengikuti standar NIST SP886.
Yang keempat, menandatangani laporan oleh semua pihak terkait dengan checklist true. Dengan keterangan laporan ditandatangani investigator dan pembimbing. Adapun chain of custody-nya yang pertama BB 01 yaitu barang bukti 01 yaitu file, foto, strip, transfer dan terindikasi telah dimanipulasi pelaku yang diserahkan oleh pelapor dan diterima oleh investigator. Yang kedua ada barang bukti 2 yaitu salinan bukti fisik yang diserahkan oleh investigator dan diterima oleh tim forensik. Yang ketiga ada ID barang bukti yaitu BB03 dengan deskripsi hasil metadata analisis atau exit log diserahkan oleh investigator yang diterima oleh investigator. Barang bukti 04 yaitu hasil error level analysis diserahkan oleh investigator yang diterima oleh investigator. Yang kelima, barang bukti 05 yaitu draft laporan forensik yang diserahkan oleh investigator dan diterima oleh tim forensik. Yang keenam, laporan final forensik yang diserahkan oleh investigator dan diterima oleh tim forensik. Adapun tanggal dan waktunya sudah tertera di sini. Dari tanggal 15 Januari pukul 21.55 sampai dengan 16 Januari pukul 9.30. Selanjutnya bab 1 atau pendahuluan. Yang pertama bab 1.1 yaitu latar belakang, di mana perkembangan transaksi digital saat ini membuat bukti pembayaran sering disampaikan dalam bentuk foto struk transfer. Namun kemudahan dalam mengedit gambar menyebabkan foto struk sangat rentan dimanipulasi, baik untuk mengubah nominal, waktu, transaksi maupun identitas penerima. Manipulasi tersebut seringkali tidak dapat dideteksi secara visual oleh pengguna biasa. Oleh karena itu diperlukan analisis forensik digital untuk memastikan keaslian foto struk sebelum dijadikan bukti transaksi. Adapun rumusan masalahnya pada subbab 1.2 yaitu apakah foto struk transfer yang diterima oleh pelapor menunjukkan indikasi manipulasi atau pemeriksaan ulang. Yang kedua, apakah metadata file dan pola kompresi JPEG mendukung dugaan adanya pengeditan. Dan yang ketiga, apakah error level analysis menunjukkan adanya perubahan visual di dalam yang menandakan pemalsuan. Selanjutnya, subbab 1.3 yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini untuk menganalisis keaslian foto struk transfer elektronik, mengidentifikasi anomali visual melalui error level analysis. Yang ketiga, menentukan apakah foto tersebut asli atau dimodifikasi. Dan yang keempat, memberikan hasil investigasi yang objektif berdasarkan standar forensik digital. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian pada subbab 2.1. Penelitian ini menggunakan pendekatan forensik digital dengan metode analisis deskripsi. Pendekatan ini diberi karena fokus penelitian ada mengungkap kondisi keaslian suatu bukti digital melalui proses pemeriksaan teknis yang terstruktur. Analisis deskripsi digunakan untuk mengabarkan temuan forensik berdasarkan hasil pemeriksaan metadata serta analisis visual menggunakan error level analysis atau ELA. Jenis penelitian ini tidak melakukan rekayasa terhadap objek, melainkan hanya memeriksa, mengamati, dan mendeskripsikan karakteristik internal file gambar sebagaimana diterima. Dengan demikian, seluruh prosedur dijalankan dengan menjaga keutuhan bukti, mengikuti prinsip-prinsip dasar forensik digital seperti repeatability, integrity, preservation, dan chain of custody. Selanjutnya, subbab 2.2 itu objek penelitian, di mana objek penelitian pada laporan ini berupa satu file gambar berformat JPEG dengan dugaan penipuan pembayaran menggunakan foto struk transfer bank. Jadi objek yang dimaksud meliputi barang bukti 01 yaitu foto struk diduga dimanipulasi.
Adapun tools penelitian yang digunakan yaitu JPEG Snoop yang digunakan untuk membaca metadata serta EXIF, dan yang kedua Forensically Beta yaitu digunakan untuk melakukan teknik error level analysis. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan forensik digital dengan acuan metode NIST-SP 800-86, di mana tahapan yang dilakukan meliputi proses pengumpulan bukti yaitu collection, pemeriksaan teknis yaitu examination, analisis yaitu analisis, dan reporting yaitu pelaporan. Jadi objek penelitian berupa satu file foto struk transfer berformat JPEG yang diduga tadi manipulasi dan diterima melalui platform jual beli online. Jadi bab 3 yaitu hasil dan pembahasan, dengan subbab 3.1 yaitu deskripsi kasus. Jadi kasus ini bermula ketika pelapor melakukan transaksi pembelian secara online dan berupa sebuah foto struk transfer sebagai bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pelaku. Namun dana itu tidak masuk ke rekening pelapor, sehingga ada dugaan bahwa foto tersebut telah dimanipulasi. Nah, foto yang diterima tampak seperti hasil jepretan kamera ponsel, tetapi terdapat beberapa kejanggalan visual seperti ketidakwajaran pada bagian teks, ketidaksamaan pencahayaan, dan ketajaman objek yang tidak konsisten. Karena perubahan tersebut dipastikan dengan pengamatan mata, pelaporan menyerahkan foto tersebut untuk dianalisis menggunakan metode forensik digital. Dalam kasus ini hanya satu barang bukti yang diperiksa, yaitu foto struk transfer yang telah diduga dimodifikasi, yaitu barang bukti 01. Jadi file tersebut diamankan, diberi hash, dan kemudian dianalisis menggunakan metadata JPEG Snoop serta raw level analysis ELA. Nah, di sini ada hasil analisis metadata menggunakan JPEG Snoop. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap struktur internal file gambar menggunakan aplikasi JPEG Snoop. Analisis metadata dilakukan informasi teknis yang disimpan pada file JPEG seperti perangkat, perekam, pola, kompresi, serta indikasi pemeriksaan ulang mungkin jadi sebelum file diterima oleh pelapor. Seluruh proses dilakukan menggunakan salinan file guna menjaga integritas bukti digital tanpa mengubah struktur data aslinya. Di sini gambar 3.2 merupakan analisis metadata menggunakan JPEG Snoop. Jadi lanjut ke gambar 3.3 di mana tampilan asesmen JPEG Snoop yang menunjukkan foto telah diproses. Berdasarkan keseluruhan karakteristik metadata dan hasil pencocokan signature, JPEG Snoop memberikan klasifikasi akhir assessment class 1 image is processed atau edited, yang berarti file foto tersebut telah mengalami pemrosesan atau modifikasi sebelum menjadikan bukti. Penilaian ini memperkuat dugaan bahwa foto tidak berada dalam kondisi asli sebagaimana hasil tangkapan langsung dari perangkat kamera. Selanjutnya, hasil analisis error level analysis ELA. Pemeriksaan menggunakan teknik ELA melalui Forensically Beta dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat kompresi pada gambar. Teknik ini membantu melihat apakah terdapat bagian tertentu yang memiliki pola kompresi berdasarkan dari keseluruhan foto yang didapat menjadi indikator adanya proses pengeditan. Di sini terdapat gambar 3.4 yaitu hasil error level analysis menggunakan forensically. Jadi hasil visualisasi ELA menunjukkan adanya ketidakkonsisten tingkat error pada bagian teks struk, terutama area nominal dan informasi transaksi. Pada bagian tersebut memiliki pola error yang lebih terang dibandingkan latar belakang dan bagian gambar lainnya. Perbedaan pola error ini mengindikasikan bahwa elemen tertentu pada foto kemungkinan telah mengalami penyesuaian atau modifikasi sebelum dibagikan. Selanjutnya bab 4
yaitu kesimpulan dan saran. Subbab 4.1 yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis hasil forensik digital terhadap foto struk transfer elektronik, dapat disimpulkan bahwa file tersebut berada dalam kondisi asli sebagaimana hasil pengambilan langsung dari perangkat kamera. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menjaga integritas dan bukti tanpa melakukan perubahan pada file yang analisis. Analisis menggunakan metadata yaitu JPEG Snoop menunjukkan hilangnya informasi EXIF penting serta pola kompresi JPEG yang mengindikasikan adanya pemrosesan ulang menggunakan perangkat lunak pengolah gambar. Temuan ini diperkuat oleh hasil error level analysis TOELA yang memperlihatkan ketidakkonsistenan tingkat kompresi pada beberapa bagian teks yang menjadi indikator adanya manipulasi visual. Dengan demikian, foto struk transfer yang dianalisis terindikasi telah mengalami pengeditan atau pemrosesan sebelum digunakan sebagai barang bukti transfer. Berikut gambar 4.1 di mana foto asli sebelum diedit. Terdapat perbedaan pada struk jumlah transfer nominal yaitu 40.000. Selanjutnya subbab 4.2 yaitu saran. Berdasarkan hasil analisis forensik digital yang telah dilakukan, disarankan agar setiap bukti transfer elektronik khususnya berbentuk foto tidak langsung dijadikan dasar validasi tanpa pemeriksaan teknis. Verifikasi tambahan melalui sumber resmi seperti riwayat transaksi perbankan perlu dilakukan untuk memastikan keaslian informasi yang tercantum. Selain itu, penggunaan teknik forensik digital seperti analisis metadata dan error level analysis yaitu ELA disarankan untuk tetap diterapkan secara lebih luas dalam penanganan kasus penipuan berbasis bukti digital. Penerapan prosedur forensik yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik akan membantu meningkatkan keakuratan analisis serta memperkuat proses pembuktian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup, saya ucapkan terima kasih.